Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang di sini akan menjelaskan mengenai peran Big Three dalam kebijakan Mediterania. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Nafi Ainea Rahmaditya dengan NIM akhir 086, lalu ada Umnia Khaira Nabila dengan NIM akhir 285, lalu ada Naza Ora Syakirana dengan NIM akhir 291, lalu ada Roro Ayu Sifa Dianisa Maharani Sanyata dengan NIM akhir 330. Baik, selanjutnya latar belakang akan dijelaskan oleh rekan saya, Nea. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang peran Big Three dalam kebijakan Mediterania. Union for the Mediterranean atau UFM adalah organisasi antar pemerintah yang didirikan di Paris pada tanggal 13 Juli 2008. Beranggotakan 43 negara yang terdiri dari 27 negara Uni Eropa dan 16 negara mitra Mediterania dari Afrika Utara, Asia Barat, dan Eropa Selatan. Organisasi ini merupakan kelanjutan dari proses Barcelona yang dimulai tahun 1995 yang mengalami perubahan signifikan setelah perluasan Uni Eropa pada tahun 2004 dan 2007. UFM memiliki 3 tujuan strategis utama. Yang pertama ada stabilitas regional dengan fokus pada penanganan migrasi ilegal dan keamanan. Yang kedua ada pengembangan manusia melalui proyek pendidikan dan sosial. Dan yang ketiga ada integrasi ekonomi regional untuk meningkatkan kerjasama ekonomi antar negara anggota. Dalam perkembangannya, 3 negara besar Uni Eropa memainkan peran kunci dalam UFM. Prancis di bawah kepemimpinan Presiden Nicolas Sarkozy berperan penting dalam pengembangan proyek-proyek konkret untuk meningkatkan visibilitas dan keterlibatan masyarakat. Jerman mengambil pendekatan yang lebih pragmatis dengan fokus pada investasi dan proyek pembangunan untuk mendorong stabilitas di kawasan Mediterania. Sementara Italia, karena posisi geografisnya yang strategis di pusat Mediterania, berperan aktif dalam proyek-proyek keamanan maritim dan penanganan krisis migrasi. Kolaborasi ketiga negara ini bersama dengan negara-negara anggota lainnya menjadikan UFM sebagai platform penting untuk dialog dan kerjasama di kawasan Euro-Mediterania, dengan tujuan menciptakan stabilitas dan kesejahteraan regional yang berkelanjutan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Nia. Baik, rumusan masalah dari judul kami adalah yang pertama itu bagaimana dan sejauh apa pengaruh Big Three terhadap inisiatif kerjasama dan kebijakan di Union for the Mediterranean. Yang kedua itu ada apa tantangan yang dihadapi Union for the Mediterranean dalam menciptakan kerjasama di Mediterania. Dan yang ketiga itu ada bagaimana Big Three dapat mendukung partisipasi negara-negara selatan dalam pengambilan keputusan di Union for the Mediterranean. Selanjutnya akan masuk ke bagian pembahasan, yaitu pengenalan Union for the Mediterranean yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Nea. Baik, di sini saya akan memperkenalkan apa itu Union for the Mediterranean. Union for the Mediterranean atau UFM adalah organisasi kerjasama antar pemerintah yang didirikan di Paris pada tanggal 13 Juli 2008 atas inisiatif Presiden Prancis Nicolas Sarkozy sebagai kelanjutan dari Barcelona Process yang dimulai tahun 1995. Organisasi ini beranggotakan 43 negara, terdiri dari 27 negara Uni Eropa dan 16 negara mitra Mediterania dari Afrika Utara, Asia Barat, dan Eropa Selatan. UFM memiliki tujuan utama untuk meningkatkan integrasi dan dialog antar wilayah Eropa dan Mediterania dalam berbagai bidang seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, lingkungan, dan keamanan. Struktur organisasi UFM terdiri dari beberapa elemen kunci, yaitu sistem kepresidensi yang melibatkan perwakilan dari Uni Eropa dan negara-negara Mediterania Selatan. Selanjutnya ada sekretariat yang berbasis di Barcelona sebagai pusat koordinasi. Lalu ada pertemuan tingkat tinggi yang diadakan setiap 2 tahun sekali. Selanjutnya ada komite perwakilan tetap dan kelompok kerja tematik yang menangani isu-isu spesifik seperti perubahan iklim dan pemberdayaan perempuan. Meskipun menghadapi berbagai tantangan seperti perbedaan kepentingan antar anggota dan ketegangan geopolitik,
UFM telah berhasil melaksanakan berbagai inisiatif nyata, termasuk program pembersihan Laut Mediterania, pertukaran pemuda, proyek energi surya, dan pembangunan infrastruktur air bersih. Menjadikannya platform diplomatik penting dalam mendorong kerjasama di kawasan Mediterania. Baik, mengenai pengaruh Big Three dalam kebijakan Mediterania akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Nia dan Ayu. Pada Uni of Mediterranean atau biasa disingkat dengan UFM, terdapat beberapa pengaruh yang dilakukan oleh 3 negara kuat terutama pada wilayah Uni Eropa atau yang biasa disebut dengan Big Three. 3 negara besar tersebut adalah Prancis, Italia, dan juga Jerman. Prancis memainkan peran penting dalam menginisiasi pembentukan organisasi ini, dilatar belakangi oleh faktor sejarah, juga kepentingan geopolitik. Organisasi ini hadir sekaligus untuk menjawab atas keresahan-keresahan yang dirasakan beberapa negara wilayah Mediterranean. Prancis memulai berinisiasi untuk membentuk organisasi ini pada kepemimpinan Presiden Nicolas Sarkozy pada tahun 2008. Dalam pembentukannya, faktor geopolitik tentu menjadi hal yang ditekankan oleh negara-negara tersebut. Prancis memiliki tujuan untuk memperkuat kerjasama dan stabilitas di kawasan Laut Mediterania. Tujuannya adalah untuk menyatukan negara-negara terutama di wilayah Uni Eropa, termasuk kerjasama dalam politik, ekonomi, dan juga budaya. Adanya inisiatif Prancis ini dapat memperkuat posisinya terhadap dinamika politik dan sosial di kawasannya. Selanjutnya, selain pengaruh Prancis, juga terdapat pengaruh Jerman sebagai negara besar dalam kebijakan Mediterania ini, terutama dalam UFM. Jerman berperan penting, terutama dalam krisis pengungsi, juga kerjasama regional. Hal-hal yang menjadi dampak dari kebijakan Jerman adalah kebijakan pintu terbuka atau yang biasa disebut dengan Open Door Policy, yang dicetuskan pada tahun 2015. Kebijakan ini ditujukan untuk membela dan memberikan perlindungan terhadap pengungsi yang juga diimplementasikan dengan menetapkan pengungsi tersebut pada wilayah Jerman. Hal tersebut menggiring opini positif terhadap keterbukaan Jerman terhadap batasan-batasan pengungsi yang biasa dilakukan oleh negara-negara besar lainnya. Tentunya hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kebijakan Mediterania. Selain negara Perancis dan Jerman, Italia juga termasuk dalam golongan Big Three. Di sini, Italia yang memiliki letak posisi geografisnya yang strategis di Laut Mediterania sangat memainkan peran vital dalam Union for the Mediterranean atau biasa disebut dengan UFM melalui 4 fokus utama. Yang pertama itu ada dalam kerjasama maritim. Italia, sebagai negara dengan garis pantai terpanjang di Eropa, sangat memiliki pengalaman mendalam dalam manajemen wilayah pesisir, navigasi, dan diplomasi kelautan. Melalui UFM, Italia mendorong inisiatif untuk melindungi ekosistem laut, mengembangkan infrastruktur pelabuhan, dan menciptakan jalur perdagangan maritim yang efisien. Menurut Italia, upaya ini tidak hanya meningkatkan konektivitas ekonomi, tetapi juga mendukung pelestarian lingkungan laut Mediterania. Yang kedua itu ada dalam pengembangan usaha kecil dan menengah atau UKM. Italia membawa model ekonomi yang terkenal dengan klaster industri dan inovasi. Negara ini berbagi pengetahuan tentang bagaimana UKM dapat menjadi motor penggerak ekonomi, memfasilitasi program pelatihan, pendanaan, dan jejaring bisnis. Italia membantu negara-negara Mediterania lainnya. Dan yang ketiga itu ada membangun ekosistem wirausaha yang kuat. Dengan fokus pada sektor-sektor kreatif seperti fashion, makanan, dan manufakturingan. Terkait program migrasi, Italia memiliki pengalaman kompleks yang unik. Sebagai pintu masuk utama migran di Eropa, negara ini mengembangkan pendekatan komprehensif melalui UFM. Program-program yang dikembangkan tidak sekedar mengelola arus migrasi, tetapi juga memperhatikan aspek kemanusiaan, integrasi sosial, dan peluang ekonomi bagi para migran. Dan yang terakhir itu ada dalam inisiatif lingkungan. Italia menunjukkan kepemimpinannya dalam menghadapi tantangan perubahan iklim di kawasan Mediterania. Negara ini mengadvokasi program konservasi, pengembangan energi terbarukan, dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Baik, selanjutnya bagian saya yaitu akan menjelaskan mengenai tantangan dan pencapaian utama serta kesimpulan.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pencapaian utama dari adanya kebijakan Mediterranean. Yang pertama ada di bagian pengembangan proyek. Di sini Uni Eropa menginisiasi Euro-Mediterranean Partnership atau EMP dan European Neighbourhood Policy atau ENP untuk mendorong kerjasama ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Lalu Amerika Serikat juga fokus pada program pembantuan pembangunan dan modernisasi ekonomi melalui Middle East Partnership Initiative atau MEPI. Rusia juga mengembangkan proyek energi di sini dan infrastruktur maritim di kawasan tersebut. Lalu ada pendekatan terstruktur, yaitu dibentuknya Union for the Mediterranean atau UFM sebagai kerangka internasional dari institusional untuk dialog dan kerjasama multilateral. Lalu adanya implementasi program-program terstruktur dalam bidang pendidikan, lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan. Next, adanya pengembangan mekanisme monitoring dan evaluasi bersama. Lalu ada di integrasi dan kolaborasi. Di sini peningkatan kerjasama ekonomi itu melalui perjanjian perdagangan dan investasi. Harmonisasi kebijakan di bidang keamanan maritim juga ada di bidang penanganan di migrasi. Lalu adanya juga kolaborasi dalam proyek-proyek infrastruktur antar lintas negara. Next, yang terakhir ada dialog Utara Selatan. Nah, forum dialog reguler ini terjadi antara negara Eropa dan Afrika Utara. Program pertukaran budaya dan pendidikan, serta adanya kemitraan dalam menangani isu-isu bersama seperti perubahan iklim dan keamanan regional. Selanjutnya ada tantangan dari peran Big Three, yaitu Prancis, Italia, dan Jerman dalam kebijakan Mediterania. Dinamika kekuasaan menjadi kompleks karena posisi Prancis menginginkan dominasi yang lebih dalam kebijakan Mediterania, sementara Jerman lebih fokus pada kepentingan Uni Eropa secara keseluruhan. Di sisi lain, Italia juga berusaha memperjuangkan kepentingannya sebagai negara di Mediterania. Perbedaan kekuatan ekonomi politik di antara ketiganya juga menimbulkan ketidakseimbangan dalam pengambilan keputusan. Konsensus sulit dicapai karena ketiga negara memiliki pendekatan berbeda dalam menangani isu-isu regional. Prancis lebih cenderung mendorong intervensi aktif, Jerman lebih memilih pendekatan diplomatik dan ekonomi, sedangkan Italia sering berada di posisi tengah karena posisi geografisnya yang langsung berhadapan dengan tantangan Mediterania. Perbedaan prioritas terlihat jelas di mana juga Prancis berfokus pada stabilitas Afrika Utara dan hubungan postkolonial, Jerman lebih mementingkan isu migrasi dan dampaknya terhadap Uni Eropa, sementara Italia mengutamakan penanganan pengungsi dan keamanan maritim di wilayahnya. Keterbatasan pendanaan juga menjadi kendala serius karena besarnya biaya yang dibutuhkan untuk program di kawasan Mediterania itu cukup bisa dibilang tinggi. Meski Jerman memiliki kapasitas ekonomi terkuat, koordinasi pendanaan sering terhambat karena perbedaan prioritas anggaran dan juga tanggung jawab antara masing-masing negara. Kesimpulan, jadi peran Big Three dalam Union for the Mediterranean atau UFM sangat penting untuk membantu kerjasama di kawasan Mediterania. Meski ada harapan untuk kerjasama yang lebih inklusif, tantangan seperti perbedaan kepentingan juga keterbatasan pendanaan sering menghambat kemajuan. Big Three memiliki pengaruh besar dalam pengambilan keputusan dan dapat memfasilitasi dialog antar negara anggota. Keberhasilan UFM bergantung pada komitmen semua pihak untuk mengatasi perbedaan dan membangun kepercayaan. Untuk itu, Union for the Mediterranean perlu mengadopsi pendekatan yang lebih fleksibel dan memastikan semua negara, termasuk negara-negara selatan yang memiliki suara yang setara. Dengan langkah-langkah ini, Union for the Mediterranean dapat menjadi platform yang efektif untuk mempromosikan stabilitas dan kerjasama di kawasan Mediterania. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.